Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banget teman-teman dan Ustadz Jailani sudah hadir kembali di sesi 2 untuk kajian tentang Agro Village. Pada Ustadz yang kita silakan Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Innahu ala raji'ihi laqadir. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu ala raji'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah bisa mengembalikan yang hidup setelah mati laqadir. Karena Allah sungguh-sungguh betul-betul memiliki kekuasaan. Yaumatublas sarair, yaitu pada hari ditampakkan ya, segala hal yang sifatnya rahasia. Yauma tublas sarair. Jadi pada hari kapan ini? Pada hari yauma yukhtabaru, ya, yukhtabaru sarairu fima akhfatahu, ya. Wa yumayyizu salihu minha minal fasid. Ya, jadi pada hari yukhtabaru, disingkapnya rahasia-rahasia yang disembunyikan, ya, akhofathu, ya, fima akhofathu, dan yumayyizu, membedakan as-salih minha, mana yang soleh, minal fasid, mana yang buruk atau rusak. Jadi pada hari ini berarti pada hari apa namanya, di setelah kiamat, ya, yaitu pada hari di padang mahsyar atau di yaumul hisab, ya, di mana Allah pada waktu itu manusia akan dimunculkan, ya, setiap rekaman amalnya, kemudian ditampakkan mana yang perbuatan baik dan mana yang termasuk perbuatan buruk, ya. Jadi makna innahu ala raj'ihi laqadir itu berarti maknanya adalah dikembalikannya atau dihidupkannya kembali manusia setelah semuanya dimatikan oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Allah bangkitkan kembali semuanya untuk ditampakkan pada diri mereka perbuatan-perbuatan mereka yang mungkin selama di dunia disembunyikan, ya. Selama di dunia disembunyikan, hanya dirinya yang tahu, dan pasti Allah juga tahu, dan para malaikat juga tahu, ya. Nah, maka pada hari di akhirat nanti semua akan ditampakkan, lalu akan terbedakanlah, jadi terpisahkanlah mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Yang dimaksud dengan baik di sini adalah berarti sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat Allah. Kalau disebut dengan buruk di sini berarti tidak sesuai dengan syariat Allah, yang artinya menyimpang dari syariat Allah. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka tidak ada bagi manusia, ya, min quwwatin, kekuatan, wala nasir, dan tidak ada yang pula yang bisa menolong, nasir, penolong. Jadi pada hari itu, pada hari Yaumatublas Sarair itu, tidak ada lagi yang bisa memberikan kekuatan pada dirinya, juga tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Nah, jadi semua itu ya sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan semua amalannya sendiri. Kalaulah mungkin ketika di dunia dia bisa menyembunyikan kesalahannya dengan menyuap orang, gitu kan, dengan membayar orang, ya, menolong, diminta pertolongan kepada orang lain yang memiliki kekuasaan, maka di akhirat nanti tidak ada satupun yang bisa dia minta pertolongan. Bahkan dirinya sendiri itu tidak memiliki kekuatan untuk bisa menolak semua yang ditampakkan itu. Jadi fama lil insani min quwwatin, tidaklah manusia itu memiliki kekuatan, ya, yudafi'u biha, untuk menghindarkan dirinya, yudafi'u biha an nafsihi, menghindarkan dirinya, wa malahu min nasirin yudafi'u anhu adzabullah, ya, yang tidak bisa baginya tidak ada satupun yang menjadi nasir, penolong yang menghindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi kita betul-betul sendiri di sana. Ya, walaupun orangnya banyak, terlihat banyak di sana, tapi kita akan mempertanggungjawabkan satu-satu. Nah, jadi kita harus membayangkan ke sana, ya. Bagaimana kita bayangkan berdiri sendiri, ya, di hadapan Allah, ya kan, di hadapan mahkamah Allah di situ, juga semua saksi-saksi bicara, semua amal kita ditampakkan,
yang disembunyikan di dunia ditampakkan semua gitu ya. Ya Allah ya, mau kita akan mungkin merasa malu sekali. Malu itu pun menjadi siksaan bagi kita. Ya, tentu ketika kita melihat amal baik kita, kita akan bahagia gitu ya. Akan bahagia, senang gitu ya. Ketika kita melihat amal yang buruk kita, ya terbayanglah gitu ya. Kalau misalkan di dunia ini gitu, ada orang yang mereka perbuatan buruk kita, lalu kita lihat ya sendirian di malam hari, mungkin kita akan malu pada diri kita sendiri dengan setiap perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya, ketika dilakukan bersama teman atau mungkin juga ketika sendiri. Nah, memang uji keimanan itu adalah ketika kita sendiri. Nah, jadi ada apa namanya, ada kuat keimanan itu bisa teruji ketika kita sendiri, bukan ketika bersama-sama. Kalau bersama-sama dengan teman, itu mungkin ada rasa malu pada diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka beruntunglah, bersyukurlah kita masih punya rasa malu dan jagalah itu. Ya, karena Rasulullah pun dulu ketika beliau melewati satu orang ya dari kaum Ansor, itu ada satu orang yang mengolok-olok temannya. Ya, gara-gara temannya itu apa namanya, memiliki rasa malu yang sangat besar. Diolok-olok sama temannya. Nabi malah memarahinya, jangan begitu, biarkan dia dengan rasa malunya. Lalu Rasul menyebutkan al-haya'u minal iman, katanya. Malu itu sebagian daripada kesempurnaan iman. Nah, jadi kalau kita masih punya rasa malu itu alhamdulillah, gitu ya. Nah, namun tantangannya ada ketika kita sendiri. Nah, kalau kita tidak memiliki rasa malu pada diri sendiri, malu kepada Allah, nah itu. Berarti keimanan kita teruji di situ. Ya, ketika sendirian kita maksiat ya dan sebagainya, nah ini harus betul-betul kita mulai merenung gitu ya, apakah ketika sendiri kita berani bermaksiat atau tidak gitu. Kenapa? Karena pada hari nanti kita tidak akan punya penolong, tidak memiliki kekuatan untuk menghindarkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wasama idzatir raja' ya, dan demi langit wasama idzatir raja' ya, demi langit yang hujan berulang kali ya. Jadi langit yang senantiasa menurunkan hujan yang banyak. Wasama idzatir raja', demi langit yang mengandung hujan, wal ardi datis sada', demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan ya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah sebagai alat sumpah gitu ya. Demi langit yang hujannya berulang-ulang, kemudian demi bumi yang retak dengan celah-celah dari tanaman ya, wal ardu dzatis tasaqquq ya bima yatakhallalaha min nabatin. Jadi bumi itu kan retak kalau di apa namanya, kalau tumbuh tanaman gitu kan, itu kan retak, terbelah dia sehingga tumbuhlah tanaman di dalamnya gitu. Demi itu semua, innahu laqaulu fasl, sesungguhnya di sini adalah Al-Qur'an, innal Qur'ana laqaulu fasl. Ya, Al-Qur'an itu adalah benar-benar pemisah bainal haqqi wal batil, antara hak dengan yang batil. Innahu laqaulu fasl, sesungguhnya Al-Qur'an laqaulun, sungguh-sungguh ungkapan atau firman Allah, fasl, yang memisahkan antara al-haq wal batil. Nah, jadi tafsirannya adalah innahu, yani innal al-Qur'ana laqaulun faslun bainal haqqi wal batil. Jadi Al-Qur'an itu betul-betul pembeda antara al-haq dengan al-batil ya. Mana al-haq, mana al-batil, itu pembedanya adalah Al-Qur'an. Ya, maka disebutkan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan. Ya, Al-Furqan bainal haqqi wal batil. Pembeda antara hak dengan yang batil. Wa ma huwa bil hazal ya, dan Al-Qur'an itu bukan al-hazal. Hazal itu apa? Candaan atau senda gurau atau lawakan ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan lawakan gitu. Dia apa namanya? Wa ma huwa bil hazal wa la yajuzu lil makhluqi an yuqassima bi ghairillahi wa illa faqad asyraka. Ya. Dan tidaklah ia Al-Qur'an berisi senda gurau, dan tidak boleh bagi makhluk untuk bersumpah dengan selain Allah, jika tidak maka ia telah berbuat kesyirikan ya.
Ini tambahannya dari tafsir tadi, bahwa pertama Al-Quran itu bukan senda gurau. Al-Quran itu betul-betul al-furqan binal haqqi wal batil. Ya, bukan candaan. Ya, maka tidak boleh kita bercanda menggunakan Al-Quran, misalkan ya. Atau kita menjadikan Al-Quran itu senda gurau. Senda gurau itu ya hanya mungkin dibaca, dilombakan gitu ya, dilombakan, kemudian jadi sumber pendapatan gitu. Maksudnya hanya dijadikan sebagai objek bisnis misalkan, itu tidak boleh. Ya, tapi jadikan Al-Quran sebagai betul-betul kitab yang dibaca, dipelajari, diamalkan, gitu ya. Kalau niatnya kita misalkan membaca Al-Quran sebelum acara atau syiar, ya nggak masalah, niatnya syiar. Ya kita menyampaikan Al-Quran tengah-tengah acara misalkan. Ya. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan uang misalkan, nah itu khawatirnya kita disebut sebagai orang yang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Gitu ya. Wa ma huwa bil hazl, kemudian innahum yakiduna kaida, ya innahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir, yakiduna kaida, mereka merencanakan tipu daya, ya kaida yang jahat, ya maksud tipu daya setipu-tipunya gitu. Ini kan kaida di sini disebut sebagai maf'ul mutlak karena dia mengulang fi'il mudhari'nya, yakiduna kaida gitu kan, jadi satu akar kata yang sama. Nah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu senantiasa merencanakan tipu daya yang jahat. Ya, innal mukadzibina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal lil Qur'ani yakiduna wa yudabbirun, ya. Bahwa mereka orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Qur'an, ya, mereka merencanakan dan mengatur untuk al-yadfa'u bikaidihim, menolak Al-Qur'an ini dengan mendukung kebatilan, ya. Yadfa'u bi kaidihim al-haqqa wa yu'ayyidu al-batil, ya. Jadi mereka menggunakan segala macam tipu daya untuk menolak kebenaran Al-Qur'an dan mendukung kebatilan. Nah, ini orang-orang kafir seperti itu. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang mereka seperti itu. Ya. Bagaimana mereka berusaha menjauhkan kita dari Al-Qur'an, ya, dan mendekatkan kita dengan HP. Ya. Jadi menjauhkan kita dari Al-Quran dan mendekatkan kita dengan HP. Ya. Hampir setiap hari, setiap waktu HP kita pegang. Ya. Tapi Al-Quran mungkin jarang kita pegang. Nah, ini sudah berhasil mereka menjauhkan dengan segala macam tipu daya dan kesenangan biasanya. Anak-anak kita ya dijauhkan dari Al-Quran dengan HP melalui game, ya, melalui tontonan drama Korea, ya kan? Melalui aplikasi komik, ya. Harus diperhatikan ya, kalau anak-anak kita nonton baca komik gitu, jangan dilihat komiknya. Komik sekarang itu kan kadang-kadang ada unsur pornonya gitu ya. Ada unsur porno atau ada unsur cerita-cerita yang tidak layak dibaca oleh anak-anak. Bahkan game-game seperti Mobile Legends, Free Fire itu atau PUBG itu kan tidak cocok buat anak-anak. Orang buat dewasa juga nggak cocok karena menampakkan kekerasan, pembunuhan. Ya, bahkan kartun ini ada berita terbaru ya, naudzubillah ya, anak kecil itu di Indonesia apa daerah mana ya, lupa. Baru baca tadi pagi, itu lompat dari gedung lantai 25. Coba, pakai payung. Dia lompat dari gedung lantai 25 menggunakan payung. Gara-gara apa? Gara-gara melihat kartun Tom and Jerry, di mana si Tom itu lompat dari gedung yang tinggi pakai payung. Dia ikutin itu. Anak usia 5 tahun. 5 tahun apa 2 tahun ya. Lompat dari gedung lantai 25, meninggal. Itu kadang-kadang kita jangan lihat itu kartun buat anak-anak, tapi kita lihat bahwa kartunnya itu nggak cocok. Karena anak-anak kan nggak bisa mencerna gitu. Ini apa kartun ini. Coba lihat kartun itu kan bikin, kalau anak kita habis nonton kartun itu pasti akan mencontoh gerakan-gerakannya, mencontoh ucapan-ucapannya, dan sebagainya. Nah, mendingan daripada anak-anak itu dihibur dengan kartun-kartun yang nggak karuan seperti itu, gitu ya. Karena masih kecil kan membekas pada benak mereka, mending sibukkan mereka dengan, ya kalau mau dengan Al-Quran gitu ya, atau dengan game-game Al-Quran tuh ada tuh game Al-Quran, kalau mereka emang perlu game gitu ya. Ya atau
bermain dengan orang tuanya itu lebih mengena kalau bermain dengan orang tuanya. Bermain apa saja, main kuda-kudaan kayak main apa gitu ya. Kalau dulu kan anak zaman dulu kan mainannya itu kan mengeluarkan keringat, gitu kan. Permainannya mengeluarkan keringat. Kalau sekarang bukan mengeluarkan keringat, karena yang bermain cuma jempolnya doang. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah, mereka berusaha untuk menjauhkan ya kita daripada kebenaran dengan tipu daya yang sangat jahat. Gitu ya. Namanya tipu daya kan tipu-tipu, ya kan? Baik, tapi sebenarnya jahat. Gitu kan, tipu-tipu begitu. Ya, seolah itu baik padahal jahat. Wa aqidu kaidah diulang oleh Allah. Wa aqidu kaidah. Nah, ini balasan dari Allah. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang gitu. Buat mereka wa aqidu kata Allah wa aqidu kaidah li idharil haq walau karihal kafirun. Allah juga membuat rencana yang sama ya maksudnya untuk menipu mereka. Ya, untuk menapa? Tujuan untuk diizharil haq, untuk menampakkan kebenaran. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu senantiasa membenci. Ya. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Karena itu berilah ya penangguhan kepada orang-orang kafir itu ya, kemudian berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Jadi fala tastajilu lahum ya Muhammad bi talabi inzalil iqabi bihim bal amhilhum wanzurhum qalilan wala tastajil lahum wasatara ma yahillu bihim minal adabi wan nukali wal uqubati wal halak ya. Maka janganlah terburu-buru pada mereka wahai Muhammad untuk meminta agar hukuman ditimpakan pada mereka, tapi beri mereka kesempatan dan lihatlah mereka sedikit dan janganlah terburu-buru pada mereka. Maka engkau akan melihat apa yang akan terjadi pada mereka berupa azab, ya azab, wan nikal hukuman, wal ukubah, ikatu siksa, ukubah hukuman, wal halak dan kebinasaan. Ya. Jadi ya tidak terburu-buru minta agar mereka mendapatkan hukuman. Jadi biarkan mereka akan mendapat hukuman yang luar biasa nanti di hari kiamat nanti. Ya. Makanya kemudian banyak orang-orang jahat yang mungkin ya tidak dihukum segera di dunia, tapi hukumannya ditangguhkan di akhirat nanti semata-mata pertama untuk menguji keimanan umat Islam, yang kedua juga semata-mata agar mereka sebenarnya orang kafir itu diberi kesempatan untuk bisa bertobat atau mendapatkan hidayah. Itu ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun rata-rata kebanyakan dari mereka tidak memanfaatkan momen itu, sehingga ya mereka siap-siap akan diazab oleh Allah di akhirat nanti. Nah, falas intaha alhamdulillah. Silakan mungkin bagi teman-teman ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan sore hari ini. Silakan teman-teman bila ada yang ingin pertanyaan, silakan langsung diketik di kolom chat atau open mic karena kita sudah sampai ke sesudah jawab. Ya, ini sudah ada pertanyaan pertama dari Mbak Regina. Yang pertama, anak-anak cenderung mengikuti perilaku orang dewasa di sekitarnya jika orang-orang dewasa tersebut memiliki kecenderungan kebiasaan yang kurang baik seperti merokok atau main game. Lalu bagaimana cara kita untuk menasihati orang dewasa tersebut? Apa namanya? Toranto masih di Ya. Ya, memang itu tantangan ya, tantangan bagi kita, apalagi misalnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang apa sifatnya itu heterogen ya. Ada yang merokok, ada yang senang main game. Ya, mungkin kita berusaha sekuat tenaga menjaga anak-anak kita agar tidak ya, main game. Ya, ketika main ke tetangga, ya anak tetangga yang main game. Jadi ikut-ikutan di sana gitu ya. Nah, ini memang tantangan. Atau misalkan merokok, kita berusaha mencegah mereka agar tidak merokok. Terus main dengan teman-teman tetangga, lalu mereka melihat ayahnya merokok. Ya, akhirnya apa? Ya merokok juga. Gitu. Maka, nah strateginya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita berikan
apa namanya, screening atau detox terhadap apapun yang terjadi pada anak kita. Nah, ini. Jadi kalau misalkan anak kita sekolah ya, di SD, karena di SD juga sudah parah pergaulannya sekarang ya. SD misalkan, lalu pulang tuh selalu kita ajak ngobrol ya. Tadi gimana nak gitu. Coba cerita dong, kan Abi pengen denger nih, atau Umi pengen denger, Mama pengen denger. Tadi di temen ngobrol apa, main dengan teman apa aja. Dan pokoknya kita ingin mendengar cerita anak ketika apa yang dilakukannya di sekolah. Ya. Nah, ketika ada hal-hal yang sifatnya negatif menurut kita atau malah mungkin berseberangan dengan syariat Islam, kita sampaikan. Bahwa ini adalah tidak benar, ini adalah salah, keliru, yang benar adalah begini, nanti akibatnya bagaimana. Ya. Atau ketika mereka sudah main sama tetangga misalkan ya, main sama tetangga terus pulang ke rumah, ya kita ngobrol. Ini memang ini peran orang tua di sini betul-betul sangat diharapkan. Peran orang tua sebagai benteng terakhir dari unsur pembentuk masyarakat. Kan ini pembentuk kebiasaan atau pembentuk lingkungan itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah keluarga, itu orang tua di situ. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat, ya. Yang ketiga adalah negara. Nah, lingkungan ini sebenarnya akibat dari negara. Bagaimana kebijakan-kebijakan negara yang menjaga atau menciptakan lingkungan ini menjadi baik. Selama negaranya ini membiarkan hal-hal yang sifatnya negatif di tengah-tengah lingkungan, maka di lingkungannya akan tetap negatif. Contoh misalkan negara tidak memblokir atau tidak melarang pornografi misalkan. Dilarang sih dilarang, tapi hanya sebagian misalkan ya. Atau tidak mengharamkan free sex ya. Kan tidak ada larangan free sex itu. Yang ada itu larangan menyebarkan video porno. Ya kan gitu. Kalau suka sama suka tidak dilarang. Atau kebijakan-kebijakan lain yang malah justru merusak lingkungan masyarakat. Nah, ini negaranya kalau begini tetap lingkungan akan merusak. Nah, ketika negaranya tidak mampu menciptakan lingkungan yang baik, maka lingkungan juga akan tidak baik. Maka mau tidak mau, keluarga, benteng terakhir itu keluarga. Nah, di zaman kapitalisme seperti sekarang, keluarga itu betul-betul sangat memiliki peran penting menjaga keluarga. Maka ayatku anfusakum bu ahlikum naro itu betul-betul diamalkan di situ, di sini pada zaman sekarang. Ya. Maka caranya bagaimana? Keluarga, terutama ayahnya dan ibunya, dua-duanya harus berperan. Tidak boleh hanya mengandalkan ayah saja atau mengandalkan ibu saja. Dua-duanya harus punya peran. Ya. Nah, dari mana mulainya? Dari ayah dan ibunya. Maka harus punya komitmen ini. Kita itu kan pengen punya anak yang baik. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh ayah ibunya harus ditinggalkan. Mungkin ada ayahnya yang suka merokok. Ya, diingetin gitu. Ya, ini nanti investasi buat anak kita ini. Anak kita jadi begitu merokok nih. Gitu. Coba aja tanya gitu nanti, mau nggak anaknya jadi perokok dan sebagainya gitu. Karena rokok itu kan jalan menuju narkoba biasanya, ya biasanya begitu. Orang tuanya harus punya komitmen. Nah, ketika sudah punya komitmen, maka tadi ketika anak pulang dari kemanapun diajak ngobrol, ya kan, jangan malas gitu, jangan malah kita sibuk sendiri, anak dikasih gadget untuk biar dia tenang, itu justru salah. Gitu. Justru mereka tuh harus nyaman dengan kita gitu. Nah, ya, nyaman sama kita bangun kepercayaan mereka, keimanan mereka, dialog iman terjadi di situ. Artinya apa? Kita membentengi keluarga kita, membentengi anak kita. Nah, kalau anak kita terus seperti itu tiap hari, dia akan belajar memilah-milah gitu. Mana yang perlu dia ambil, mana yang perlu dia contoh, mana yang tidak perlu dia contoh. Karena dia tahu mana yang salah, mana yang tidak salah. Siapa yang mengajari? Orang tuanya. Maka istilah jangan dalam Al-Quran itu, dalam pendidikan harus dimunculkan jangan gitu. Kalau Barat kan nggak boleh bilang jangan katanya. Ya justru harus. Karena kata jangan itu kan menunjukkan larangan gitu, tidak boleh. Mana jangan, mana yang boleh, mana yang jangan. Ya, harus disampaikan. Dialog anak di situ. Nah, ini bisa kita lakukan gitu ya. Yang kedua, tadi kalau memang kita ingin menasihati orang-orang dewasa tersebut yang kurang baik dan sebagainya, kita harus ngobrol. Apalagi misalkan suami kita misalkan atau istri kita ajak dialog, kita ajak ngobrol gitu. Ya, setelah kita bentengi anak kita tuh yang orang dewasa, kita ajak ngobrol.
Yang ketiga, ya cari lingkungan yang tidak parah-parah banget. Kalau di lingkungan itu sudah sangat parah sekali, kita bakal mungkin tidak mampu merubahnya. Orang dewasa juga tidak bisa kita ajak diskusi. Udah cari tempat lain yang kondusif. Ya, properti syariah kan sekarang banyak tuh menawarkan lingkungan yang baik, termasuk Adina Village kan, ya menawarkan lingkungan yang baik, lingkungan yang ikut kajian, lingkungan yang macam-macam gitu ya. Dikondisikan gitu. Nah, makanya kalau di Adina Village sudah mulai ada penghuninya, bagus juga tuh dibuat kajian rutin untuk para penghuninya gitu. Untuk menciptakan lingkungan tadi, karena lingkungan itu kan tercipta dengan adanya persepsi tentang lingkungan yang baik. Ya silakan saja, mungkin di sekitar sana ada ustadz, ada dekat di situ, diundang untuk kajian rutin sebulan sekali minimal, kumpul-kumpul warga, itu juga bagus. Itu tuh menjaga keimanan, jauh imannya muncul di situ, sehingga tercipta lingkungan. Jadi terciptanya lingkungan yang baik itu tidak sekedar jargon gitu, tapi programnya apa gitu. Nah, itu harus tidak hanya mengandalkan sholat berjamaah gitu, nah, tapi juga harus ada penyamaan persepsi tentang lingkungan hidup, lingkungan tempat tinggal gitu. Nah, cari yang lingkungan seperti itu, yang baik, gitu ya. Ya Al-Fakir sendiri, anak Al-Fakir di sini di lingkungan Ma'had. Alhamdulillah lingkungannya bagus gitu ya. Karena anak sini santri semua gitu kan. Jadi anak-anak bermainnya sama santri. Tapi tetap di zaman sekarang, walaupun itu santri, karena dia juga punya lingkungan lain di rumahnya, itu kadang-kadang adanya toksik yang dibawa sama dia gitu, dari rumah ke sini. Nah, ini memang ini tantangan berat bagi kita. Di zaman fitnah itu begini. Nah, yang terakhir ini yang jangan sampai dilupakan sama sekali, kita harus mendoakan anak-anak kita. Ya, kita harus mendoakan anak-anak kita, ya, sebut namanya, terutama oleh ibu ya, bukan berarti bapak juga enggak ya. Ibu, bapak doakan anak-anaknya, disebut namanya, serahkan kepada Allah, titip sama Allah, jaga anak-anak hamba dari hal-hal yang sifat negatif, yang buruk, yang bisa merusak adabnya dan sebagainya. Nah, jadi ini justru yang itu dikuatkan di sholat malam kita, ya, di sholat duha kita misalkan, atau di setiap sholat wajib kita. Nah, kita harus doakan doakan anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita lupa sama anak-anak kita. Insya Allah mereka itu investasi kita, investasi kebaikan orang tua. Kenapa? Karena ketika kita meninggal, mereka bisa jadi investasi pahala kita. Ketika mereka baik, mereka dari pendidikan orang tuanya, mereka mendoakan kita, ya, ilmunya yang kita ajarkan kepada mereka diamalkan oleh mereka. Nah, itu kan terus harta yang kita serahkan kepada mereka, kita turun atau kita wariskan kepada mereka, digunakan dalam kebaikan, itu kita akan mendapatkan 3 sekaligus, ya, yaitu pahala jariah, ya, kemudian yang kedua adalah doa anak yang soleh, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ketiganya dapat tuh, ya, kita mewariskan harta yang digunakan untuk kebaikan oleh anak kita kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat buat mereka, kita kemudian mendidik mereka sehingga mereka mendoakan kita tiap hari. Masya Allah, itu semuanya mengalir kepada kita. Dan insya Allah terakhir, semoga Allah menjaga kita, menjaga anak-anak kita, ya, sehingga kita harapkan mereka menjadi generasi yang lebih baik. Kita harus bisa memutus generasi kita yang sekarang, kita tuh korban peradaban kapitalisme gitu kan. Kita harus menciptakan anak-anak kita itu lebih baik daripada kita, terutama pemahaman keagamaan. Dari sekarang itu, alhamdulillah kesadaran itu sudah mulai muncul, banyak keluarga-keluarga baru yang ingin anaknya itu jadi hafiz Quran, ya kan, ingin jadi anaknya ulama. Itu enggak masalah, itu memang harus ke sana. Jangan kemudian kita malah menyimpang, enggak, saya mau jadi ini aja, pebisnis yang duniawi aja, jangan juga, mau dibilang balik, gitu kan. Tapi menjadi orang-orang yang taat dengan agama. Nah, gitu ya. Jadi begitu kira-kira step-stepnya, gitu ya. Semoga Allah berikan kita petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, ayat At-Tariq bercerita tentang tadabbur yang dimulai dari memperhatikan bagaimana cara bertadabbur yang benar. Ya, jadi At-Tariq ini kan mengajak kita untuk mentadabburi diri kita, ya, bahwa kita itu diciptakan dari apa sih, dari mana sih, gitu ya, bahwa kita tuh diciptakan dari setetes air, ya, setetes air yang disebut dengan air mani, yang itu merupakan ya air yang, ya, disebutnya air yang hina gitu ya. Kenapa hina? Karena gara-gara keluar air itu kan kita harus mandi wajib, ya kan.
Walaupun memang air mani itu tidak najis, tetapi sebab apa namanya keluarnya air mani menyebabkan kita harus mandi besar, gitu. Kan mandi biasa, tapi mandi besar, mandi toharohnya toharoh besar. Gitu. Harus mandi, seluruh badan harus terair di air, ya kan, harus niat, airnya juga harus yang mensucikan dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi inilah kita di hadapan Allah itu makhluk yang hina, ya kan. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai kemudian menyombongkan diri kita. Arti sombong di sini kan salah satunya adalah menolak kebenaran. Itu sombong. Ya, sombong itu menolak kebenaran. Ketika Al-Quran berbicara kebenaran, Al-Hadis berbicara kebenaran, kita diarahkan untuk berbuat benar, gitu kan, kita malah tidak mau, misalkan, tidak mau mendengarkan. Nah, itu sombong. Nah, kesombongan inilah disebut dengan al-kibr, gitu. Ya, menolak al-haq, raddul haq. Nah, itu tidak boleh. Maka dari melihat diri kita sendiri ini, makanya kan ada tadi ungkapan bahasa Arab itu kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gitu. Kalau dia mengenal dirinya itu siapa, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, artinya dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia melihat kelemahan pada diri kita sendiri, pada diri manusia. Ya, nah ini apa namanya tadabbur kita kepada alam semesta, termasuk di dalamnya adalah manusia. Nah, yang kedua, tadabbur juga bisa kita dengan tadabbur Quran, ya. Walaupun ini ada ikhtilaf ya, ada mengatakan tadabbur itu khusus kepada Al-Quran. Kalau alam semesta itu tafakkur namanya. Nah, kalau alam semesta tafakkur. Kalau Al-Quran itu namanya tadabbur, mentadabburi, ya. Al-Quran itu lebih kepada Al-Quran kalau tadabbur, bukan tadabbur alam, tapi kalau alam itu tafakkur, ya. Karena perintah itu kan tafakkaru tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian terhadap ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Itu diminta tafakkur, memikirkan alam semesta ini. Tapi kalau Al-Quran itu bahasanya tadabbur. Tadabbur itu memperhatikan Al-Quran. Di Al-Quran itu tadi ada bagaimana proses penciptaan manusia, gitu kan? Maka kita tadabburilah Al-Quran itu sebagai bagian daripada membentuk keimanan kita. Ya. Karena kalau kita membaca surat At-Tariq tadi, seharusnya kita akan lebih mengenal diri kita bahwa kita itu bukanlah siapa-siapa. Bahkan kita itu rahasia kita akan diungkapkan oleh Allah nanti di hari kiamat nanti. Ya, kemudian juga bumi tempat tinggal kita pun nanti akan hancur, gitu kan. Semuanya akan kembali, semuanya akan tidak ada. Dari sebelumnya ada, sebelumnya tidak ada kemudian tidak ada. Bahkan di situ disebutkan bahwa fungsi Al-Quran, ya, bagaimana Al-Quran itu sebagai qaulun fasl, ya, pembeda antara al-haq dengan al-batil. Maka tugas kita adalah mentadabburi Al-Quran, tidak hanya surat At-Tariq, tapi surat-surat yang lain. Dan insya Allah di kajian ini kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Maka harapannya ketika kita sudah mengkaji tafsir ini, ya makin naik keimanan kita, ya makin berkualitas amal kita, tidak hanya sebatas menjalankan rutinitas saja. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian berikutnya dari ayat At-Tariq wal adiyati soda, ya, makna dari ayat At-Tariq tersebut maknanya apa ya? Tadi sudah di awal disebutkan At-Tariq itu kan maknanya secara bahasa itu dari kata toroko yatruku, artinya mengetuk pintu dengan palu, gitu kan. Cuma yang dimaksud dengan ayat ini itu At-Tariq itu apa? Itu disebutkan setelahnya. Wasama iwat tariq wa ma adraka mat tariq. Tahukah engkau apa itu At-Tariq? Apa jawaban Allah? An-najmus tsaqib. At-Tariq itu adalah bintang-bintang yang bercahaya tajam. Gitu. Jadi makna At-Tariq dalam Al-Quran maknanya adalah bintang-bintang yang bercahaya tajam, ya, yang datang pada malam hari. Karena kan At-Tariq itu yang datang pada malam hari. Apa yang datang pada malam hari? An-najmus tsaqib tadi. Ya, bintang-bintang yang bercahaya tajam. Dan disebutkan dalam tafsirnya tadi, bintang ini semua bintang, semua jenis bintang. Ya, itu yang nampak ketika malam hari. Karena kita bisa melihat bintang kan ketika malam hari. Nah, itu kan
Allah itu kan begini, Al-Quran itu sering sekali menyampaikan kepada manusia dengan sudut pandang manusia gitu, agar manusia bisa bertafakur gitu, ya. Karena dengan sudut pandang manusia maksudnya dengan batasan penglihatan manusia, bahwa manusia itu melihat bintang-bintang kapan ya, di malam hari, ya kan? Melihat bintang dengan mata telanjang ya di malam hari, dan tentunya jumlahnya sangat banyak, ya kan? Maka bintang-bintang yang banyak itu disebut dengan at-tariq, an-najm tadi, bintang-bintang yang bercahaya tajam di malam hari, yang datang pada malam hari, dan bintang-bintangnya tidak terlihat pada siang hari. Walaupun secara secara kajian sains gitu, ya matahari juga kan bintang, salah satu bintang yang kita lihat, bintang matahari kan di siang hari, tapi tetap manusia itu memandangnya itu bukan bintang, ya kan? Manusia memandang itu secara awam, secara umumnya itu adalah matahari. Nah, bintang itu kan beda lagi, yang malam hari itu bintang, matahari, bintang, bulan, itu tiga hal yang dalam pandangan manusia itu secara umum kan berbeda-beda, ya. Bintang itu beda lagi dengan matahari beda dengan bulan. Nah, jadi dengan pandangan sudut pandang manusia, dengan batasan penglihatan manusia, agar manusia bisa merenung gitu. Nah, tapi kalau diartikan dengan dengan definisi sains yang mungkin hanya orang-orang mengkaji sains saja yang paham, ya orang-orang yang umum tidak bisa menjangkau itu, susah. Misalkan seperti Al-Ghaziyah gitu kan, ketika afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, kenapa harus unta ya, wala samai kaifa rufiat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan ketika bumi dihamparkan, ya kan, mana dihamparkan itu berarti kan rata gitu. Nah, ini makanya sebagian orang-orang yang mazhab bumi datar itu karena melihat dari ayat ini, wal ardi, bumi yang sutihat, dihamparkan gitu. Yang namanya dihamparkan itu berarti kan lurus. Dihamparkan berarti lurus gitu, terbentang gitu, bukan membulat gitu. Nah, tentu kan Al-Quran turun untuk sesuai dengan sudut pandang manusia. Artinya manusia melihat bumi itu ya memang seperti lurus gitu kan. Nah, seperti telah dihamparkan gitu. Tapi kalau di hari dengan sains, dibuktikan dengan sains, tentu bumi itu bulat. Itu sesuatu yang sifatnya perlu penelitian secara objektif gitu ya. Tapi Al-Quran itu kan objeknya akal manusia, sudut pandang manusia ketika melihat bumi itu kan seperti terhampar, maka dimunculkan ayat. Nah, jadi itu ya makna at-tariq tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah tidak terasa sudah sampai jam 4. Jazakumullah khairan katsira kepada teman-teman yang sudah bilang pertanyaan. Barakallahu fikum. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah untuk closing statement hari ini adalah anjuran untuk bertadabbur, memperhatikan dari yang paling dekat dengan kita, yaitu diri kita sendiri. Maka insya Allah kita akan menemukan ya keajaiban ciptaan Allah di dalamnya. Dan mari kita tutup mungkin dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Jailani. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Jazakumullah khair. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.